Assalamualaikum sahabat Rajut, jumpa lagi bersama saya Rusmiati di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial tas rajut yang seperti ini. Nah teman-teman, di sini kalian bisa lihat ini tuh caranya sangat mudah dan sangat cepat jadi. Nah teman-teman, ini talinya saya menggunakan jahit tangan. Ini seperti ini, saya menggunakan jahit tangan aja. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui tutorial cara pembuatan tas lempang mini ini yang motifnya seperti ini, kalian bisa simak video saya step by step sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe ya. Yuk langsung saja kita mulai tutorial cara pembuatannya. Di sini saya menyediakan 2 buah benang. Ini saya menggunakan benang berwarna pink dan juga benang berwarna coklat. Selanjutnya kita akan buat pada bagian alasnya yang ini. Kita akan menggunakan benang berwarna pink terlebih dahulu. Kita awali dengan membuat slip knot. Kita buat slip knot. Selanjutnya kita akan buat rantai. Kita buat rantai sebanyak 36 rantai. Nah, teman-teman, di sini motifnya berkelipatan 3. Jadi kita buat rantai sebanyak 36 rantai. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 rantai. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi 2 rantai. 1, 2. Lalu kita buat DC pada lubang ketiga di rantai ke 36 tadi. Kita buat 1 DC. 1. Lalu pada lubang berikutnya, lubang selanjutnya kita buat lagi 1 DC. Nah, teman-teman, ini setelah kita buat rantai, kita akan membuat DC sepanjang rantai ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada rantai bagian awal di sini. Kita akan bertemu lagi di sini. Kita lanjutkan. Kita buat DC pada masing-masing lubang. Jadi setiap masing-masing lubang rantai kita isi dengan 1 DC. Dan kita buat sampai pada bagian ujung rantai atau pada rantai awal. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Selanjutnya di sini masih tersisa 1 lubang rantai. Kita akan buat DC lagi, tapi di lubang rantai yang tersisa ini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Ini udah ada 1. Kita tambahkan lagi 1. Jadi ini udah ada 2 DC dalam 1 lubang. Jadi pada bagian lubang yang terakhir kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Selanjutnya kita putar seperti ini kerjaan kita. Lalu kita masuk pada lubang selanjutnya di bagian sini. Kita lompati yang bagian bawah ini, kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat 1 DC. Jadi lubang yang kita isi 2 tadi kita lompati, kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat 1 DC. 1. Lalu kita buat lagi pada lubang berikutnya.
1 DC. Lalu pada lubang berikutnya lagi kita buat 1 DC. Satu lubang kita isi dengan 1 DC. Jadi setiap masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC. Dan ini akan kita kerjakan sampai nanti pada ujung bagian sini di DC yang awal tadi. Ini, nah, karena kita buat 2, jadi dia akan menjadi seperti ini. Dia menjadi bentuk oval. Kita lanjutkan sampai nanti kita akan kembali pada bagian ujung sini di DC yang awal. Jadi masing-masing lubang itu kita isi dengan 1 DC aja. Ini kita buat pada bagian bawahnya ya, bagian alasnya. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Selanjutnya ini tersisa 2 lubang, kita isi lagi 1 SC pada masing-masing lubang. Ini di DC yang awal tadi sudah kita isi 1 pada bagian awal kita buat tadi. Selanjutnya tinggal kita tambahkan 1 aja lagi, jadi menjadi 2. Jadi pada setiap bagian ujung itu kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Jadi ingat ya teman-teman, pada setiap ujung bagian sini dan ujung bagian sini itu kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang agar nanti dia bisa terlihat oval seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah sampai pada bagian DC yang terakhir. Selanjutnya kita akan buat slip stitch pada DC yang pertama tadi, di lubang DC yang pertama. Kita buat slip stitch. Nah, selesai slip stitch, kita akan lanjutkan, kita akan masuk pada bagian badan tas, kita akan buat badan tas. Selanjutnya kita masuk pada bagian badan tasnya, kita buat rantai terlebih dahulu. 1, 2, 3, kita buat sebanyak 4 rantai. 4. Nah, kita awali dengan membuat 4 rantai. Selanjutnya kita masuk, kita buat motifnya. Kita skip 2 lubang, jadi ini tidak terhitung lagi ya, kita hitung di sini. Ini udah pada lubang rantai, jadi tidak kita hitung. Kita skip 2 lubang. 1, 2, kita masuk pada lubang yang ketiga. Kita akan buat DC bersamaan. Jadi kita buat dalam 1 lubang, kita buat 3 DC bersamaan. Caranya itu kait benang, lalu kita masukkan hakpen kita ke dalam lubang, kait, tarik keluar melalui lubang. Di sini ada 3 loop, kita keluarkan 2 loop aja, kait benang, lalu keluarkan 2, tahan. Selanjutnya kita buat lagi, keluarkan 2, tahan, lalu buat lagi, keluarkan 2, tahan. Nah, di sini udah ada 4 loop. Selanjutnya kita kait benang lalu keluarkan kepada 4 loop ini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman, 3 DC bersamaan. Jadi, 1 lubang rantai yang ketiga tadi itu kita buat dengan 3 DC bersamaan dalam 1 lubang. Selanjutnya kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita skip 2 lubang, 1, 2, kita masuk pada lubang yang ketiga, kita buat SC. Kita buat SC pada lubang yang ketiga.
Nah, seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu skip 2 lubang, 1 2, masuk pada lubang ketiga. Dalam satu lubang kita akan buat 3 DC bersamaan. 1 2 3. Nah, selanjutnya ini ada 4 loop pada hakpen. Kita keluarkan semuanya. Kita kait benang lalu keluarkan semuanya. Seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi rantai sebanyak 3. 1 2 3. Lalu kita lanjutkan, kita skip 2 lubang, 1 2, kita masuk pada lubang yang ketiga, kita buat SC. Kita kunci dengan membuat SC. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita awali dengan 4 rantai, lalu 3 DC bersamaan, selanjutnya 3 rantai, lalu 1 SC, lalu 3 rantai, 3 DC bersamaan, 3 rantai, dan 1 SC. Teman-teman, cara ini kita akan ulang-ulang sampai mendapatkan 1 keliling ini atau 1 kali putaran. Jadi dari sini kita keliling, nanti kita akan bertemu lagi di bagian rantai ini. Kita lanjutkan. Kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita skip 2 lubang, 1 2, masuk pada lubang ketiga. Dalam satu lubang kita buat 3 DC bersamaan, 1 2 3, lalu kita kait benang, kita keluarkan ke semuanya. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjutkan, kita buat lagi 3 rantai, 1 2 3, lalu skip 2 lubang, 1 2, kita masuk pada lubang ketiga, kita buat SC. Nah, teman-teman, ini kalian lakukan sampai mendapatkan 1 kali putaran. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. 1 SC, lalu 3 rantai, 3 double crochet bersamaan, lalu 3 rantai dan 1 SC. Lakukan sampai mengelilingi ini atau sampai nanti mendapatkan 1 kali putaran, dan kita akan bertemu lagi pada rantai ini. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung, dan ini sudah motif yang terakhir. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1 2 3, lalu kita masuk pada rantai awal. Ini di bagian sini kita buat SC pada rantainya ya, di sini. Jadi kita masuk, ini yang terakhir, motif terakhir, kita buat 3 rantai, lalu kita masuk pada bagian rantai ini, kita buat SC. Nah, teman-teman, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. 1 SC. Ini ada 3 double crochet bersamaan, lalu 3 rantai, selanjutnya 1 SC, lalu 3 rantai, lalu 3 double crochet bersamaan, lalu 3 rantai dan 1 SC. Ini kita skip 2 lubang ya. Tadi awalnya 4 rantai, 3 double crochet bersamaan, skip 2 lubang, lalu 1 SC, 3 rantai, skip 2 lubang, kita buat 3 double crochet secara bersamaan. Selanjutnya kita akan buat pada putaran kedua. Nah, teman-teman, di putaran kedua ini saya akan menggunakan benang berwarna coklat. Dan di sini tadi setelah saya buat SC, saya akan mengganti benang menggunakan benang berwarna coklat.
Jadi kita ganti benang ya, kita masukkan seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan, kita buat rantai sebanyak 3, 1, 2, 3. Lalu kita masuk pada lubang rantai yang di sebelahnya. Di sini lubang rantai ini. Jadi kita masuk pada lubang rantai yang di sini, di sebelahnya DC bersamaan ini. Kita buat 3 double crochet secara bersamaan di dalam lubang ini, lubang di bawah rantai. Kita masuk, kita buat 3 double crochet secara bersamaan, 2, 3. Selanjutnya kita keluarkan. Nah, ini udah jadi 1. Kita buat lagi 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kita masuk pada lubang rantai di sebelahnya yang bagian ini, kita buat SC. Jadi teman-teman, kalau kita udah masuk pada bagian atas ini sudah lebih mudah ya, karena kita masuk pada lubang-lubang yang ada ini. Kita lanjutkan, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu masuk pada lubang berikutnya yang di sebelahnya ini, kita buat 3 double crochet secara bersamaan, 1, 2, 3. Lalu kita kunci. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kita masuk lagi pada lubang sebelahnya ini, kita buat SC. Selanjutnya 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu masuk pada lubang berikutnya yang di sebelah ini, kita buat 3 double crochet secara bersamaan, 1, 2, 3. Kunci, buat 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Nah teman-teman, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita buat sampai mendapatkan 1 keliling ini atau mendapatkan 1 kali putaran. Teman-teman, jangan lupa tadi di awal kita buat sebanyak 12 motif. Jadi pada putaran kedua ini kita harus mendapatkan 12 motif juga. Kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah 3 DC bersamaan, lalu 3 rantai, lalu kita buat SC pada lubang berikutnya di lubang sini. Kita buat SC. Selanjutnya 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu 3 double crochet secara bersamaan pada lubang berikutnya yang di sebelah ini, 1, 2, 3. Lalu kita kunci dan kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah teman-teman, tinggal ulang-ulang sampai mendapatkan sekeliling atau 1 kali putaran. Dan di sini kita isi dalam setiap masing-masing ini, setelah 3 double crochet bersamaan, kita buat 1 SC pada lubang berikut sini. Lalu kita buat 3 rantai, lalu masuk pada lubang berikutnya, kita buat lagi 3 double crochet secara bersamaan. Ini nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nih seperti ini. Jadi selanjutnya kita buat sampai sekeliling ini atau mendapatkan 1 kali putaran.
Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada bagian ujung. Selanjutnya, saya akan membuat satu motifnya lagi, 3 DC bersamaan. 1, 2, 3, lalu kunci. Selanjutnya 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk pada rantai ini. Kita buat SC di rantai sini. Kita buat SC. Ini benangnya tidak saya putuskan ya. Nanti saya selipkan pada bagian belakang seperti ini. Lalu saya buat SC. Nah, ini sudah jadi, dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Ini seperti ini ya. Jadi teman-teman, ini motifnya tidak boleh kurang. Ini harus ada 12. Jadi tadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lanjutkan, kita akan mengganti benang lagi dengan berwarna pink. Ini kita buat, masukkan benang, lalu kita lanjutkan ke warna pink. Teman-teman nggak perlu khawatir ya, benang di bagian belakangnya ini dia akan terselip satu garis seperti ini. Nanti dia akan mengikuti garis yang ada di sini di bagian depan. Jadi dia tertutupi oleh garis yang ada di bagian depan ini. Kita lanjutkan. Kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kita masuk pada lubang berikutnya di sebelahnya ini, di sini. Kita masuk pada lubang ini, kita buat 3 DC secara bersamaan. 1, 2, 3, lalu kunci. Selanjutnya 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu masuk pada lubang sebelahnya di sini. Kita buat SC, kita kunci dengan membuat SC. Jadi itu awalnya 3 rantai, lalu 3 double crochet secara bersamaan, 3 rantai, lalu 1 SC. Selanjutnya kita buat lagi 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu kita masuk pada lubang berikutnya yang di sebelah sini. Kita buat 3 double crochet secara bersamaan lagi. 1, 2, 3. Lalu kita kunci. Selanjutnya buat 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat 1 SC. Lalu 3 rantai, 1, 2, 3. 3 double crochet secara bersamaan pada lubang berikutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya kita kunci, kita buat lagi 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu masuk pada lubang berikutnya, kita buat 1 SC. Cara ini kita ulang-ulang sampai mengelilingi ini atau sampai mendapatkan 1 kali putaran. Nanti kita akan bertemu lagi pada bagian sini di awal tadi, di bagian sini. Kita lanjutkan. Jadi jangan lupa kita awali dengan 3 rantai, lalu 3 double crochet secara bersamaan, 3 rantai, 1 SC, lalu 3 rantai, masuk pada lubang berikutnya, 3 double crochet secara bersamaan,
Selanjutnya 3 rantai, masuk pada lubang berikutnya 1 SC. Kita ulang-ulang sampai mendapatkan 1 kali putaran. Nah, teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 1 kali putaran. Selanjutnya saya akan menguncinya dengan membuat 1 SC pada tiang ini yang terakhir. Di sini setelah 3 DC bersamaan, kita buat 3 rantai, lalu kita kunci dengan 1 SC. Dan ini putaran ketiga udah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat kan motifnya udah mulai terlihat. Jadi seperti ini penampakannya ya. Selanjutnya kita akan buat pada putaran keempat. Kita ganti benang dengan benang berwarna coklat. Ini benangnya tadi sudah saya selipkan pada bagian belakang. Jadi dia tidak akan terlihat di bagian sini, dia akan tersembunyi pada garis yang ada di bagian sini. Dia tersembunyi di garis yang di sini ya. Jadi ini bagian belakangnya seperti ini. Kita lanjutkan, kita ganti benang ke warna coklat, kita buat putaran yang keempat. Kita buat kita awali dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat 3 DC secara bersamaan. 1, 2, 3. Lalu kita kunci. Buat 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya yang ada di sebelahnya ini. Kita buat 1 SC. Lalu 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat 3 double crochet secara bersamaan. 1, 2, 3. Lalu kita kunci, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Lalu masuk pada lubang berikutnya, kita buat 1 SC, 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Lalu kita buat double crochet pada lubang berikutnya. Kita buat 3 double crochet secara bersamaan. 2, 3, lalu kita kunci. Selanjutnya 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat SC. Nah, teman-teman, jadi nanti hasil motifnya itu akan seperti ini. Dia akan selang-seling warna dari warna pink ke coklat, lalu pink lagi, lalu ke coklat lagi. Dia akan satu baris seperti ini, dan di sini ada semacam tangkai ini. Nah, teman-teman, ini teman-teman akan kerjakan. Caranya itu sama ya. Awali dengan 3 rantai, lalu 3 double crochet secara bersamaan. Selanjutnya 3 rantai, masuk pada lubang berikutnya, kita buat SC, lalu 3 rantai, masuk lagi pada lubang berikutnya, kita buat 3 double crochet secara bersamaan, lalu 3 rantai, masuk pada lubang berikutnya, kita buat SC. Ini kita buat ulang-ulang sampai mendapatkan ukuran tas yang kita inginkan atau ukuran dompet yang sedang kita kerjakan. Nah, teman-teman, jangan lupa di caranya itu sama ya. Jadi di setiap motif ini, di antara 3 double crochet ini ada 1 SC,
dan 3 double crochet secara bersamaan. Jadi nanti hasilnya itu akan seperti ini. Dan caranya kita ulang-ulang sampai mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Setelah 1 SC, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya di sini, kita buat 3 double crochet secara bersamaan. 1, 2, 3. Lalu kita kunci, kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya yang di sebelahnya ini, kita buat 1 SC. Nah, tinggal dilanjutkan ya. Nah, teman-teman, ini hasil dari rajutan saya seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan membuat list pada bagian atasnya, dan nanti saya membuat listnya ini dengan menggunakan tusuk SC. Jadi hasil dari tasnya itu seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan, kita buat list pada bagian atasnya ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat list menggunakan tusuk SC aja. Kita mulai. Kita buat list pada tasnya dulu. Nih, tadi kita sudah di sini sudah ada 1 SC sebagai pengunci di bagian awal. Lalu kita buat lagi 2 SC dalam satu lubang ini, kita buat 2 SC. 1, 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada lubang berikutnya. Kita buat sebanyak 3 SC dalam satu lubang. 1, 2, 3. Lalu masuk lagi pada lubang berikutnya, kita buat 3 SC. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita buat lagi SC pada lubang berikutnya sebanyak 3 dalam satu lubang. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, jadi kita akan melis bagian atasnya. Ini masing-masing lubang kita isi dengan 3 SC. Jadi di setiap lubang-lubang ini ya, ini lubang-lubangnya. Lubang-lubang ini akan kita isi dengan 3 SC dalam satu lubang. Kita lanjutkan, kita buat SC. 1, 2, 3. Masuk pada lubang berikutnya, kita buat lagi 3 SC. 1, 2, 3. Nah, ini akan kita kerjakan sampai mengelilingi ini 1 kali putaran. Nanti kita akan bertemu pada bagian SC pertama di awal sini tadi. Kita lanjutkan ya. Di setiap masing-masing lubang kita isi dengan 3 SC. Masuk pada lubang selanjutnya. 1, 2, 3. Lalu pada lubang selanjutnya 1, 2, 3. Lanjutkan sampai mendapatkan 1 putaran. Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai pada putaran yang terakhir. Saya sudah menyelesaikan 1 kali putaran. Selanjutnya kita akan buat pada putaran kedua.
Sama kita buat SC lagi. Ini kita awali dulu dengan satu rantai, lalu kita masuk pada lubang berikutnya di sebelah ini, kita buat SC 1, lalu masuk lagi pada lubang berikutnya, kita buat SC lagi 1, lubang berikutnya 1, lalu pada lubang berikutnya 1. Jadi pada bagian kedua ini, di putaran kedua, kita baris kedua, kita akan buat satu lubang, kita isi dengan satu SC. Jadi di setiap masing-masing lubang yang ada pada bagian atas ini, kita akan isi masing-masing lubang dengan satu SC. Kita lanjutkan satu SC, lalu pada lubang berikutnya 1, masuk pada lubang berikutnya lagi 1, lalu pada lubang berikutnya lagi 1. Selanjutnya akan kita lanjutkan sampai mengelilingi ini, nanti kita akan bertemu lagi pada bagian sini di awal tadi. Jadi kita buat sampai mendapatkan 1 kali putaran, 1 lubang kita isi dengan 1 SC. Jadi masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Nah teman-teman, ini kita akan buat tusuk SC-nya sebanyak 4 baris. Di sini kita tambahkan lagi 3 baris. Nah teman-teman, kita lanjutkan sampai mendapatkan 4 baris tusuk SC. Kita lanjutkan, setiap masing-masing lubang kita isi dengan 1 tusuk SC. Dan ini akan kita buat sampai mendapatkan 4 baris tusuk SC. Nah teman-teman, jangan lupa ya, setiap sudah mendapatkan 1 kali putaran, untuk masuk pada baris selanjutnya kita harus mengawalinya dengan membuat 1 rantai, lalu kita masuk pada lubang selanjutnya, kita buat SC lagi. Jadi teman-teman, setiap kali kita akan masuk pada baris berikutnya, kita awali dengan membuat 1 rantai, lalu kita lanjutkan dengan membuat SC di setiap masing-masing lubang, kita isi dengan 1 SC. Kita lanjutkan sampai mendapatkan 4 baris SC. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapatkan 4 baris tusuk SC dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan rapikan, kita putuskan benang lalu kita rapikan. Nah di sini teman-teman, untuk yang terakhir kita buat slip stitch, lalu kita buat 1 rantai untuk mengunci. Selanjutnya kita putuskan benang. Ini benangnya kita lebihkan agar nanti akan kita jahit ke bagian dalamnya ini. Kita putus benang, lalu kita rapikan. Nah teman-teman, ini sudah saya rapikan dan hasilnya seperti ini. Ini terlihat rapi. Selanjutnya kita akan membuat talinya. Nah teman-teman, di sini talinya saya buat secara terpisah ya. Untuk tutorial talinya kalian bisa lihat pada akhir video ini. Nah teman-teman, jadi seperti ini hasil dari rajutan tasnya, motifnya. Sekian dari video saya untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa jika kalian suka di like,
dan di komen juga, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar mereka mengetahui tutorial ini juga. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan saat saya mengupload video terbaru. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.